Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammadul Aulia dari Prodi Unit 1 semester 4 akan menjelaskan tentang standar penilaian PAN atau penilaian acuan normatif. Dari pengertian, standar penilaian PAN adalah suatu pendekatan untuk mengukur kemampuan individu atau kelompok dalam menguasai suatu materi tertentu. PAN ini penggunaannya sangat penting, terutama di dalam dunia pendidikan, khususnya dalam penilaian kinerja siswa. Penilaian acuan normatif adalah suatu teknik penilaian yang membandingkan kinerja individu atau kelompok dengan standar prestasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sekelompok ahli. Dalam PAN, skor yang diperoleh oleh individu atau kelompok dianalisis dan dibandingkan dengan skor rata-rata dari kelompok norma yang ditetapkan sebelumnya. Kedua, kita membahas tentang prinsip penilaian acuan normatif. Yang pertama itu prinsipnya adalah standar prestasi yang ditetapkan harus jelas dan dapat diukur secara objektif. Yang kedua, kelompok norma harus representatif dari populasi yang ingin dinilai. Kelompok norma harus memiliki karakteristik yang sama dengan individu atau kelompok yang dinilai. Yang keempat, pembagian harus dilakukan dengan hati-hati dan objektif. Yang kelima, hasil penilaian harus digunakan untuk meningkatkan kinerja individu atau kelompok yang dinilai. Baik, itulah prinsip-prinsipnya. Ada 5 prinsip. Kita masuk langkah dalam menggunakan penilaian acuan normatif atau PAN. Ada 8. Yang pertama, menentukan standar prestasi yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih kelompok norma yang representatif dari populasi yang ingin dinilai. Yang ketiga, menentukan jenis tes yang akan digunakan untuk mengukur kinerja individu atau kelompok. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian dan skala penilaian yang digunakan. Yang kelima, memberikan tes kepada individu atau kelompok yang dinilai. Yang keenam, menghitung skor individu atau kelompok yang dinilai. Yang ketujuh, membandingkan skor individu atau kelompok yang dinilai dengan skor rata-rata dari kelompok norma. Yang kedelapan, menafsirkan hasil penilaian dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja individu atau kelompok yang dinilai. Baik, seperti itu penjelasannya, dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan PAN, bagaimana cara rumusnya dan cara mengerjakannya. Contohnya seperti ini. Ini merupakan nilai X yang kita ambil dari soal. Ini nilai X ini sudah diurutkan dari yang terkecil ya, dan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya 40, 50, 60, 75, 80 dan 90. Ini sudah kita urutkan dari soal. Baik, sekarang untuk mempermudahnya kita membuat tabel untuk lebih mudah dalam pengerjaannya. Baik, sebelum kita di sini kita akan mencari frekuensinya atau menuliskan frekuensinya. Baik, 40. Pada 40 ini misalkan ada dua siswa yang nilainya 40. Jadi kita tuliskan 2 sini. Dan 2 sini. 50 misalkan ada 2 orang. Yang 60 1 orang. Yang 75 ada 3 orang. 80 ada 1 orang, dan nilai 90 juga ada 1 orang. Setelah itu kita mencari nilai X dikali dengan frekuensi. Jadi X kali dengan frekuensi. Jadi kita kalikan ini. 40 dikali 2 jadi 80. 50 dikali 2
menjadi 100. 60 dikali 1 menjadi 60. 75 dikali 3 menjadi 225. 225 nilai 80 dikali 1 menjadi 80. 90 dikali 1 menjadi 90. Setelah itu kita cari X kuadrat. Jadi nilai X ini kita kuadratkan. 40 dikali 40 menjadi 1600. 50 dikali 50 kuadrat menjadi 2500. 60 kuadrat menjadi 3600. 75 kuadrat menjadi 5625. 80 kuadrat menjadi 6400. Menjadi 6400. 90 kuadrat menjadi 8100. Sudah dapat semuanya, lalu kita berpindah ke F kuadrat. Jadi F ini kita kuadratkan. 2 kali 2 kuadrat menjadi 4. 2 kuadrat menjadi 4. 1 menjadi 1. 3 menjadi 9. Kemudian 1 lagi menjadi 1 dan 1 lagi menjadi 1. Lalu kita masuk tabel terakhir, yaitu X kuadrat dikali F kuadrat. Jadi X kuadrat dikali F kuadrat. Lalu kita kalikan masing-masing. Ya, jadi 1600 dikali 4. 1600 dikali 4 menjadi 1600 dikali 4 1600 dikali 4 menjadi 6400. Jadi kita tulis 6400. Lalu 2500 dikali 4 menjadi 10.000. 3600 dikali dengan 1 menjadi 3600. Tulis 5625. Kita kalikan dengan 9 menjadi 50.625. Kita tulis. Lalu 6400 kali 1 menjadi 6400 tetap. 8100 lalu dikali 1 menjadi 8100. Lalu setelah semua ini, kemudian kita jumlahkan nilai F, nilai X kali F, dan nilai X kuadrat. Kita jumlahkan semuanya. Nilai X kita jumlahkan dulu. Kita taruh di sini X bar. Kita jumlahkan semua ini menjadi 395. Ini kita jumlahkan semua menjadi 10. Ini kita jumlahkan juga menjadi 635. Ini juga kita jumlahkan menjadi 27.825. Baik, setelah itu kita cari X bar, yaitu rumus PAN ialah
X bar itu X dikali F per F. Dikali itu sama dengan kita jumlahkan 635 per F nya tadi berapa? F nya 10, X kali F nya ya 635, jadi per 10 635 10 kita jumlahkan menjadi, nah kita bagikan 635 dibagi 10 menjadi 63,5. Baik. Kemudian setelah itu kita mencari SD-nya. SD ini merupakan standar deviasi. Kita cari standar deviasinya, itu kita taruh dulu rumusnya. Akar X kuadrat per N atau jumlah data dikurang delta X per N kuadrat. Kita cari standar deviasinya. Jadi delta X akar 2, yaitu kita cari X nya tadi, X pangkat 2 nya tadi berapa, yaitu 27.825. Kita tulis 27.825 dibagi datanya tadi, data atau frekuensinya tadi ini dah. Nah, kita bagi 10, lalu cari lagi delta X nya tadi ini berapa. Delta X nya ini nilai X 395. Kita tulis 395 dibagi 10 tadi, dibagi N ya 10, kita tulis 10, kita akarkan. Kemudian kita tuliskan kembali, kita akarkan, kita cari 27 dari 1.825 ini kita bagi 27.000 dibagi 825 dibagi 10 menjadi 27.782,5 ya, 0,5 dikali dengan
kali dengan 395 bagi 10 akar 2 menjadi 1560,25. Lalu kita kalikan semuanya. SD sama dengan akar 1222,25. Lalu kita akarkan ini jadi 34,96. Ini dia hasilnya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari bagaimana rumus dan cara mencari nilai PAN. Sekian dari saya. Bila ada salah dalam penjelasan saya maupun dalam kata-kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.